warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nimatunelia dan ini rekan saya Hikmah Khairunisa dan Sofyan Nurjana. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Everyone is Teacher Here. Sebelum presentasi saya mulai, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga diskusi ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran. Keberhasilan belajar siswa adalah salah satunya dapat dipengaruhi oleh penggunaan model pembelajaran yang tepat. Karena model pembelajaran yang tepat adalah memudahkan siswa menerima pembelajaran dan dapat mengurangi kesulitan belajar. Selain itu, model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang maupun melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematika, mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu pengertian strategi. Secara etimologi, strategi berasal dari kata majemuk bahasa Yunani yaitu stratos, artinya pasukan, dan agen berarti memimpin. Jadi strategi memimpin pasukan. Maka ilmu strategi adalah ilmu tentang pasukan atau ilmu tentang perang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Bila dihubungkan dengan konteks belajar mengajar, strategi dapat diartikan sebagai suatu taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar siswa dapat mencapai tujuan pengajaran secara efektif. Yang ketiga yaitu dasar-dasar pemilihan strategi mengajar. Dalam penggunaan strategi mengajar harus diperhatikan dasar-dasar pemilihan strategi pembelajaran, yaitu A. Faktor belajar. Yang pertama yaitu stimulus atau rangsangan atau metode penyampaian mata pelajaran. Yang kedua, respons atau jawaban atau reaksi yang dilakukan oleh siswa terhadap stimulus tersebut. Dan yang ketiga yaitu feedback atau umpan balik yang diberikan kepada siswa untuk menunjukkan tepat tidaknya respons atas jawaban tersebut. Yang B, faktor lingkungan belajar. Dan juga yang C yaitu besar kecilnya kelompok belajar. Poin yang keempat yaitu kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Yang dimaksud dengan kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau menciptakan sesuatu. Jadi kriteria pemilihan strategi pembelajaran adalah ukuran yang menjadi dasar dalam menetapkan atau memilih strategi pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini menurut pendapat Mudafir bahwa kriteria pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional khusus ada 4, yaitu A. Efisiensi, yang B. Keefektifan, yang C. Ekonomis, dan yang D. Kepraktisan. Kriteria efisiensi berhubungan erat dengan penggunaan waktu dan fasilitas yang tersedia. Jadi kegiatan yang dipilih guru untuk memberikan fasilitas kepada siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya harus sesuai dengan yang disediakan dan fasilitas yang tersedia. Kriteria keefektifan di sini adalah sejauh mana kegiatan yang dipilih guru untuk memberikan fasilitas kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kriteria ekonomis dan kepraktisan berhubungan dengan masalah pembiayaan ekonomis dalam arti kegiatan yang dipilih untuk tidak menelan biaya tertentu banyak tetapi efektif dan efisien untuk memberikan fasilitas kepada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan praktis mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan strategi mengajar disesuaikan dengan tujuan instruksional khusus atau TIK, yaitu efisiensi, keefektifan, ekonomis, dan kepraktisan supaya dalam pembelajaran tidak ada hambatan dan dapat mencapai tujuan tertentu. Baik, poin yang kelima yaitu everyone is a teacher here. Yang pengertiannya adalah istilah Everyone is a teacher here berasal dari bahasa Inggris yang berarti setiap orang adalah guru.
Jadi, everyone is teacher here adalah suatu strategi yang memberi kesempatan pada setiap peserta didik untuk bertindak sebagai pengajar terhadap peserta didik lain. Dalam proses belajar tidak harus berasal dari guru, siswa bisa saling mengajar dengan siswa yang lainnya. Strategi ini merupakan strategi yang mudah guna memperoleh partisipasi kelas dan tanggung jawab individu. Selanjutnya adalah pelaksanaan strategi everyone is a teacher here. Dalam penerapan strategi everyone is a teacher here, pada pembelajaran pendidikan agama Islam dapat terprogram dalam pembuatan rencana pengajaran. Rencana pengajaran atau RP tersebut meliputi indikator, kompetensi dasar, materi prasyarat, kegiatan awal, kegiatan inti, dan sebagai penutup. Adapun langkah-langkah pembelajaran strategi everyone is a teacher here adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagikan kartu indeks atau kertas kepada tiap siswa dan perintah siswa untuk menuliskan pertanyaan tentang materi belajar yang sedang dipelajari. Yang kedua, kumpulkan kartu atau kertas tersebut, kemudian diaduk dan bagikan kembali kepada setiap siswa dengan catatan kertas yang diterima bukan miliknya, dan perintahkan siswa membaca pertanyaan pada kartu yang mereka terima dan pikirkan jawabannya. Yang ketiga, tunjuklah beberapa siswa untuk membacakan kartu yang mereka dapatkan dan memberikan jawabannya. Yang keempat, setelah memberikan jawaban, perintahkan siswa lain untuk memberi tambahan atas apa yang dikemukakan oleh siswa yang membacakan kartunya itu. Poin yang keenam adalah strategi everyone is a teacher here. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran, belajar aktif bukanlah hal yang baru. Bahkan dalam teori pembelajaran, cara belajar aktif merupakan konsekuensi logis dari pelajaran yang seharusnya. Dalam arti merupakan tuntutan logis dan hakikat belajar dan hakikat mengajar. Hampir tidak pernah terjadi proses belajar tanpa adanya keaktifan individu atau siswa yang belajar. Permasalahannya hanya terletak dalam kadar atau bobot keaktifan belajar siswa. Penerapan everyone is a teacher here pada pendidikan agama Islam sangat tepat sekali. Anak akan mudah menguasai apa yang disampaikan seorang guru dan dimengerti secara sempurna, baik ajaran berbentuk konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam agama Islam dan juga pembinaan sikap beragama dengan Al-Quran dan hadis. Adapun prosedur pengajaran dalam everyone is a teacher here ditentukan pada kegiatan siswa, bukan pada kegiatan guru. Hal ini merupakan penerapan konsep dasar dan strategi everyone is the teacher here itu sendiri, yaitu mengoptimalkan aktivitas anak didik. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, memilih bahan pelajaran. Bahan pengajaran itu akan mengisi proses pengajaran tersebut. Bahan pengajaran dalam pendidikan agama Islam berisi keterampilan hafalan seperti memberi konsep, prinsip, atau penanaman sikap. Bermacamnya bahan ini akan berakibat bermacamnya cara mengajar. Perlu direnungkan lebih dahulu. Di antara bahan pelajaran itu, bahan yang mana yang paling mungkin diajarkan melalui strategi everyone is a teacher here. Seperti halnya bahan pelajaran berupa penanaman sikap seperti tata krama dalam Islam dapat diajarkan melalui strategi everyone is a teacher here. Merumuskan kegiatan belajar harus merumuskan juga apa yang harus dilakukan siswa dan bagaimana cara melakukan. Ada berbagai macam jenis kegiatan belajar dalam mempelajari bahan pelajaran, antara lain mendengarkan, melihat, mengamati, bertanya, mengerjakan, berdiskusi, memecahkan masalah, mendemonstrasikan, melukiskan, atau menggambarkan, mencoba sesuatu, dan lain-lain. Baik, poin ketujuh yaitu kelebihan dan kekurangan strategi everyone is a teacher here. Strategi everyone is a teacher here mempunyai beberapa kelebihan diantaranya. Yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun ketika itu siswa sedang ribut yang mengantuk kembali segar. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Sedangkan kekurangan strategi everyone is a teacher here antara lain: A. Memerlukan banyak waktu. Yang B. Siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa.
Poin yang ke-8, langkah-langkah metode pembelajaran Everyone is a Teacher Here. Suatu model pembelajaran selalu memiliki fase atau langkah-langkah, dan langkah-langkah inilah yang menjadi pedoman pendidik. Dalam di bawah ini merupakan langkah-langkah metode Everyone is a Teacher Here Agus Supriyono. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, berikan bahan bacaan yang meminta peserta untuk membaca bahan tersebut. Yang kedua, mintalah setiap peserta untuk membuat pertanyaan dari bahan tersebut dan ditulis di kertas. Yang ketiga, kocoklah kertas pertanyaan tersebut, lalu bagikan kembali pada semua peserta. Yang keempat, mintalah peserta dalam hati sambil memikirkan jawabannya dari pertanyaan tersebut. Yang kelima, panggil secara bergantian untuk membaca pertanyaan dan jawaban masing-masing. Yang keenam, minta peserta lain untuk memberi tanggapan. Langkah-langkah metode Everyone is a Teacher Here di atas merupakan tindakan berpola. Pola ini diciptakan agar hasil pembelajaran dengan pengembangan metode Everyone is a Teacher Here dapat diwujudkan. Poin yang ke-9, prinsip metode pembelajaran Everyone is a Teacher Here. Di bawah ini merupakan 7 prinsip pokok metode pembelajaran Everyone is a Teacher Here yang harus diterapkan oleh seorang guru dalam pengajaran, yaitu A. Mengetahui motivasi, kebutuhan, dan minat anak didiknya. B. Tujuan pendidikan yang sudah diterapkan sebelum pelaksanaan pendidikan. Mengetahui tahap kematangan maturity, pengembangan, serta perubahan anak didik. D. Mengetahui perbedaan-perbedaan individu anak didik. E. Memperhatikan pemahaman dan mengetahui hubungan-hubungan dan kebebasan berpikir. F. Menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan pada anak didik. Yang G. Menegakkan contoh yang baik. Demikian presentasi dari kami. Jika terdapat suatu kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.